Pemberitaan baru muncul dari perang Israel di Gaza, di mana 30 anggota tentara Israel menolak mematuhi perintah invasi darat di kota Rafah, Gaza. Hal ini disebabkan karena para tentara kelelahan dengan perang yang terjadi hampir 7 bulan. Lebih dari 100 perempuan pun menolak untuk mengikuti wajib militer serta menjadi tentara pengintai di dekat garis pemisah dengan Gaza. Mantan Kepala Direktorat Operasi IOF Israel menyatakan penolakan terhadap serangan militer di Rafah merupakan hal yang wajar, mengingat terdapat risiko yang tinggi serta kompleksitas wilayah tersebut. Ya, masih dari gejolak global di mana kemajuan militer Rusia di Ukraina terus meningkat saat Kiev mengalami kekurangan amunisi. Ukraina telah menarik diri dari Avdiivka setelah Rusia tampaknya mengorbankan banyak tentara untuk merebutnya. Pasukan Rusia terus menguasai wilayah di sekitar Avdiivka yang memicu peringatan tentang ancaman terhadap jalur pasokan Ukraina. Ini mengancam keberadaan Ukraina di wilayah domestik dan merupakan kota Mariupol yang ingin mereka capai. Meski demikian, Parlemen AS akhirnya menyetujui bantuan militer senilai 61 miliar dolar AS bagi Ukraina. Ini diberikan pasca penantian 5 bulan Ukraina. Itu sebabnya wajar apabila 2 bulan ke depan dianggap sebagai jendela peluang bagi pasukan Rusia sebelum bantuan militer AS tiba. Memanas, Georgia dilanda demo besar-besaran menuntut penarikan rancangan undang-undang agen asing. Peraturan ini dipandang sebagai gerakan anti-demokrasi dan terinspirasi oleh Rusia. Kekerasan polisi termasuk terhadap jurnalis menjadi sorotan. Demonstrasi didominasi oleh anak muda dengan bendera Georgia terus berlanjut meskipun tensi sedikit mereda. Ribuan warga turun sejak parlemen menyetujui pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada 17 April. Aturan kontroversial ini akan memaksa sekelompok yang menerima lebih dari 20% dana dari luar negeri untuk mendaftar sebagai agen asing. Ya, ke berita dari dalam negeri, di mana aparatur negara meliputi PNS hingga pensiunan akan menerima gaji ke-13 pada tahun 2024. Ini telah resmi ditetapkan dalam kebijakan yang mengatur pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 melalui PP nomor 14 tahun 2024. Berdasarkan BLI tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Adapun besaran gaji ke-13 ini diberikan penuh 100%. Berdasarkan aturan pemerintah dalam pasal 12, pencairan gaji ke-13 PNS hingga pejabat negara akan dilakukan paling cepat bulan Juni 2024. Apabila pada bulan tersebut belum dapat dibayarkan, maka pencairan gaji dilakukan setelahnya. Nominal gaji akan dibayarkan secara penuh tanpa adanya potongan atas iuran apapun.